Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini hari ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya ada rancangan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga untuk pimpinan-Mu dari hari ke hari kami Tuhan. Kau selalu jaga kami, Kau selalu lindungi kami dan Kau selalu berkati kami Tuhan Yesus. Kau sekarang akan mendengarkan sharing dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Pimpin mulut aku Tuhan agar apa yang Kau sampaikan itu apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami Tuhan Yesus dan bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, boleh duduk Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Amin. Oke, bentar dulu PPT-nya. Oke, jadi hari ini saya diizinkan Bagus lagi untuk membawakan sharing lagi. Kalau nggak apa, pakai aja. Oke, kalau dulu saya sempat bahas tentang di dunia ini kita nggak ada yang pasti, ya Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa di PHK lah, atau tiba-tiba bisa sakit. Pokoknya nggak ada yang pasti lah di dunia ini. Yang pasti cuma satu, kalau Tuhan selalu pimpin kita, lindungin kita dan tolong kita. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, tapi faktanya Tuhan bilang rancangan Tuhan yang terbaik. Tapi kok hidup saya malah makin buruk sih? Saya udah ke gereja misalnya, kok makin buruk sih? Kadang apa yang Tuhan bilang difirmankan Tuhan suka nggak sesuai dengan realita kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang rasain juga. Nah, hari ini saya mau bawa tema tentang ready atau siap. Saya bawa ini, jadi sebelumnya saya bukan yang lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi ini apa yang saya sharingkan, apa yang saya pelajarin juga. Kita tahu bahwa dunia ini gak ada yang pasti. Tapi saya pernah dengar satu motivator berkata, kalau ada suatu peluang kita nggak bisa kerjain, bilang aja bisa. Nanti belajar setelahnya. Jadi bilang bisa dulu baru belajar setelahnya. Nah, saya hari ini belajar banget dalam hidup saya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita harus punya sikap yang siap, yang ready. Karena apa? Karena Bapak udah siapin semua. Peluang-peluang akan datang, tapi kalau kita nggak siap percuma. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang Tuhan kasih juga. Bapak Ibu, nah hari ini saya mau bawa tentang siap, tentang ready, di mana kita tahu bahwa dunia ini gak ada yang pasti. Yang pasti Tuhan memberkati kita, Tuhan lindungin, Tuhan kasih yang terbaik. Tapi kita harus siap dulu. Kalau Tuhan kasih yang terbaik tapi kita nggak ngeliat, kita nggak siap, ya kita nggak bisa manfaatin Bapak Ibu. Oke, kata tadi, Brian boleh next. Ini ayat yang paling saya suka dari dulu awal kita youth juga ada, kita bawa tema tentang ini. Karena kita masterpiece Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup dalam Dia. Tapi kadang kita bilang, Tuhan suruh aku berbuat baik. Tapi kok kejadian bisnisku, kerjaanku kok malah makin kacau. Dan itu juga yang jujur yang saya sedang alami juga. Jadi Bapak Ibu, saya juga baru memulai ke Tanah Abang, ikut batu-batu papa untuk coba jualan. Awalnya saya juga malu, saya pura-pura ke WC lah, bolak-balik, terus mau nawar gak ya, tapi saya takut. Nawar gak ya, kalau dulu sama papa kan papa langsung nawar, nih Ci, tapi kalau saya sendiri saya takut. Terus malah saya pikir udahlah pura-pura keliling-keliling aja lah. Terus dia bilang, "Pah, tadi udah lihat ini gak ada cincinya." Bilang apa maksudnya kayak gitu. Tapi saya merasa bahwa ya peluang tuh udah di mana-mana. Cuma kita harus berani untuk coba, kita harus siap dulu. Jadi waktu itu saya sempat coba, walaupun emang ditolak sih. Jadi, "Ci, ini ada Ta'ar, saya mau nawarin baju." Terus dia bilang, "Oh sorry saya main impor." "Oh ya udah Ci." Makanya terus Ci mau lihat dulu gak? "Ini Ci ini bagus sih dan bla bla bla." Tapi Ci bilang, "Oh sorry kok saya main impor dan lain-lain." Ya ditolak sih, awalnya saya kecewa pertama kali. Kecewa banget pulang naik motor kayak mau nangis rasanya. Tapi ya saya belajar bahwa kita makin dewasa, kita makin tahu bahwa kita harus siap dulu. Tuhan punya rencana yang luar biasa, tapi kalau kita nggak siap, ya percuma. Dan ayat siap ini saya belajar dari kisah hidup Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ben boleh next. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, secara nggak langsung satu-satu dulu Bray. Pertama, ya next Bray. Pertama Tuhan mempersiapkan murid itu melihat mujizat. Jadi Tuhan Yesus panggil murid-muridnya 12 orang kan. Terus keliling, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih lihat hal-hal yang luar biasa yang manusia nggak bisa lihat. Tuhan bilang juga aku akan jadi raja. Terus murid-muridnya, kira Tuhan Yesus itu raja di dunia ini.
Oh Tuhan Yesus raja, jadi nanti aku mau jadi menteri kelautan ya. Oh aku jadi menteri pertanian, aku jadi menteri, pokoknya berebutan mereka. Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca Alkitabnya ada rebutannya. Aku jadi menteri kelautan ya, jadi menteri ini dan lain-lain. Ini terjadi juga kalau saya umpamakan tentang hidup, tentang kita dalam gereja ini, dalam gereja lah. Tuhan Om Bagus, Papa juga bilang, Tuhan luar biasa kasih kita hal yang luar biasa. Tuhan kasih kita kemampuan, kita akan sukses dan lain-lain. Murid-murid Yesus juga tuh udah rasain itu. Oh kita akan jadi menteri, oh Tuhan akan jadi raja. Oh Tuhan tuh bisa mukjizat tuh. Tuhan tinggal kayak gini aku bisa langsung kaya, misalnya kayak gitu. Tapi yang terjadi, next Brian, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan murid Yesus? Sebelumnya Pak? Ya putus asa, boleh putus asa. Ada yang bahkan pulang kampung kalau kita baca ayatnya, Tuhan sampai nunjukin dirinya lagi, dia gak kenal Tuhan. Ini juga terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu secara gak langsung. Kita kecewa sama Tuhan karena kita di gereja, orang bilang, di gereja Tuhan kasih sukses, tapi kok dalam kehidupan aku gak sukses ya, bahkan makin sulit adanya. Bahkan mungkin ya ada yang makin sulit, ada yang rumah tangga berantem dan lain-lain. Kadang apa yang di gereja, apa yang Tuhan firmankan gak sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi di sini Tuhan mau bilang, next lagi Brian, jadi ketika Tuhan Yesus mati, naik ke surga, dibangkit, naik ke surga, Tuhan sediain 40 hari untuk ngobrol dengan murid-muridnya. Dan Bapak Ibu bisa tahu apa hasilnya dari Tuhan Yesus ngobrol, murid-murid Yesus hampir semuanya mati untuk Tuhan Yesus. Dari dulunya kecewa, jadi akhirnya malah berani mati untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang saya percaya adalah Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu, dekat dengan murid-muridnya. Pokoknya ya secara pribadi dekat kasih murid-muridnya. Menyatakan bahwa Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk kita dan lain-lain. Bapak Ibu. Jadi sehingga kita tahu bahwa kejadian ini Tuhan menyiapkan kita untuk kita bisa kenal Dia secara pribadi, bukan cuma tahu kalau kita akan sukses, Tuhan kasih plan yang tadi ayatnya. Kita God masterpiece, Tuhan kasih kita plan yang terbaik untuk kita. Bukan itu doang, tapi kita bisa percaya kalau Tuhan siapin. Jadi mungkin satu kali coba gagal. Ingat, Tuhan pasti kasih yang sukses. Coba lagi ya Bapak Ibu. Karena suatu hari Tuhan pasti akan kasih kita yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Dan yang terbaik dari Tuhan, tujuan dari Tuhan itu bukan untuk kita doang, tapi untuk memberkati orang lain Bapak Ibu. Ini yang saya luar biasa pelajari dari Papa, yang waktu pas corona itu saya ngeliat, maksudnya kita sulit banget, gak ada pendapatan. Tapi Papa berani untuk tetap proses usahanya untuk bayar, walaupun mungkin kita pot-potan juga. Tapi ya saya belajar bahwa ya tujuan Tuhan itu kita berkati orang lain. Kalau Tuhan kasih kita usaha, ya bukan berkati buat kita doang, tapi berkati orang lain. Kalau Tuhan kasih kita kerjaan, ya kita bisa untuk ngajarin orang lain. Itu kenapa waktu dulu saya pindah, saya ngajarin orang sampai dipuji Bapak Ibu. Sampai dia bilang, Fer lu ngajarin detail banget dan lain-lain. Pada waktu saya pindah ke tempat baru, boro-boro diajarin. Ditinggal, bahkan saya harus tanya-tanya terus. Jadi saya ngerasa, yang penting ya kita anak Tuhan, kita selalu kasih yang terbaik. Nah ini yang saya mau sharingkan bahwa kadang apa yang Tuhan firmankan, apa yang di gereja juga dibilang, kita nggak bisa tangkap secara langsung gitu. Tapi kita harus bangun hubungan sama Tuhan, kita harus tangkap secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang jadi Tuhan firmankan bisa masuk dalam hati kita, dan mungkin waktu kejadian itu nggak terjadi, kayak saya waktu itu kecewa, saya hampir sedih, hampir mau nangis di motor. Tapi ya saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik nanti. Yang penting saya tetap coba, saya kasih yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Oke, ini contoh perumpamaan, next Brian, ini yang paling saya suka, perumpamaan tentang talenta. Ini saya suka banget, karena ya ini perumpamaan ini juga menyatakan tentang kesiapan kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya, jadi ada orang dikasih 5, 2 sama 1. Terus saya selalu bertanya, dulu saya suka banget, kenapa Tuhan kasih 2 sama 1, kenapa enggak 2 aja? Atau kenapa enggak 5 sama 1 aja? Dan yang saya percaya Tuhan ingin menyatakan bahwa, bukan soal apa yang aku berkati, bukan soal apa yang aku kasih kamu, tapi soal kesiapan kamu. Next Brian. Nah di ayat 15-nya, yang satu diberi 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Lalu dia pergi keluar, ya ini Tuhannya pergi langsung. Jadi Tuhan itu memberikan kita sesuai dengan kesanggupan kita, kesiapan kita. Bapak Ibu, yang dikasih 5 ketika dikasih dia bisa multiplikasi, dia bisa jadi 5. Yang 2 juga dia bisa multiplikasi juga jadi 2. Yang 1 dia nggak siap Bapak Ibu. Padahal dia bisanya cuma 1. Mungkin kalau yang 1 dikasih 5,
Mungkin dia malah main judi atau gimana sih, ya kita nggak tahu. Ibu. Nah, Tuhan itu mungkin kalau kita baca, Tuhan jahat banget nih sama yang satu. Ternyata enggak, Tuhan ingin menyampaikan bahwa bukan soal apa yang Tuhan kasih. Mungkin Tuhan kasih, oh kamu jadi berkat, jadi ibu rumah tangga di keluarga. Terus kamu lihat orang-orang, kok dia kerja di A, B, C, iri dan lain-lain. Bukan soal itu Bapak Ibu. Yang Tuhan, soal gimana kita mengerjakan dan kasih yang terbaik. Saya juga, ada Tuhan kasih perumpamaan lagi, next Brian, tentang 2 macam dasar. Jadi ada rumah dibangun di atas batu sama di atas pasir ya. Nah, ya di atas pasir. Apa yang terjadi? Kalau kita tahu tentang kekristenan, kita menganggap bahwa kemudian turunlah hujan. Hujan itu adalah berkat. Dan datanglah banjir berkat yang berlimpah. Kalau kita belajar soal kekristenan ya, terus badai itu adalah masalah. Jadi bukan orang yang dasarnya lemah, bukan orang yang biasa-biasa aja yang kena badai, yang kena berkat berlimpah-limpah, yang kena ya berkat. Nyata orang yang sukses juga, orang yang dua-duanya mengalami sama hal yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kesiapan mereka. Ada orang yang ketika diberkatin malah jauh dari Tuhan, malah foya-foya, malah dan lain-lainnya. Tapi ada yang diberkatin dia malah berkati orang lain. Jadi yang saya mau sampaikan adalah tentang kesiapan kita Bapak Ibu. Tuhan kasih sesuai dengan kesiapan kita, bukan karena kok kita kadang suka cemburu, kok dia ini, kok dia itu dan lain sebagainya. Terus saya juga mau sharing juga tentang teman kantor saya. Dia udah kerja di tempat saya udah 17 tahun, Bapak Ibu. Terus dia setiap saya datang pagi, dia selalu ngeluh soal uang. Jadi usianya udah 45, dia selalu ngeluh soal uang. Fer, gimana cepat cari uang banyak ya dan lain sebagainya. Terus dia cerita, Fer, saya pernah dapat uang basah dari kantor. Dan totalnya gede banget, gede banget lah, MM-an. Terus dia bilang gini, coba kamu bayangin Fer, saya gaji segini, naiknya segini, terus ya saya nggak dapat bonus lagi di sini. Terus tiba-tiba ada peluang, di mana ada orang ngajak saya ketemu, terus nawarin lu bisa dapat segini setiap ada order barang, order minyak, perusahaan saya ada order minyak, lu akan dapat segini. Apa yang lu lakuin Fer? Lu lihat keluarga lu, istri lu berantem sama istri lu. Dia cerita kayak gitu, dia benar-benar cerita sama saya, padahal saya baru kenal dia, saya kaget. Dia berantem sama istri dan lain-lain. Apa yang akan lu ambil? Terus awal saya sempat mikir, ya benar juga sih. Maksudnya di sini nggak ada bonus, dia kasihan hidupnya, udah kerja 17 tahun. Ya akhirnya dia mengambil keputusan untuk ambil itu. Dan dia nggak ketahuan sih. Cuma itu balik lagi ke dalam diri kita, dan saya mau bilang bahwa ya kalau kita nggak siap, Tuhan kasih berkat pun kita bisa pakai untuk semena-mena Bapak Ibu. Tapi ketika kita siap, apapun yang terjadi, mungkin kesulitan, mungkin badai, harus badai dulu belum ada hujannya. Ya kita bisa, karena kita siap. Oke, next lagi Bray. Dan ini ayat Mazmur 106 ayat 5 dan 6 juga berkata bahwa orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti perlu pulang dengan sorak-sorai sampai membawa berkas-berkasnya. Kadang kita suka, orang Kristen kita punya mental kata orang lemah. Karena dibilang Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan siapin dan lain-lain. Tapi ingat, selain Tuhan siapin, Tuhan juga butuh kita untuk kita juga bergerak, Bapak Ibu. Tuhan butuh kita untuk kita bergerak juga. Kalau misalnya saya coba ngarepin misalnya, udahlah, nggak usah jualan lah, nggak usah coba ke Tanah Abang lah, diem aja lah. Nanti juga ada waktunya saya akan ini sendirilah, Papa nanti kasih sendirilah. Ya saya nggak akan coba, saya nggak akan berani untuk coba. Saya nggak akan bisa berani ambil peluang itu Bapak Ibu. Dan itu juga yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan udah siapin yang terbaik. Tinggal gimana kita mau ambil yang terbaik itu, bukan cuma santai-santai. Om Bagus bilang Tuhan kasih yang terbaik, yaudah kita santai-santai aja, nanti Om Bagus doain atau lain sebagainya. Tapi ingat, kita juga perlu sikap hati kita untuk ngelakuin. Bapak Ibu, amin. Oke, next lagi, ini juga ayat-ayat di mana walaupun mungkin keadaan sulit, semua sulit,
yang kita hadapin juga sulit, tapi ingat Tuhan selalu lindungin kita, Tuhan selalu jaga dan Tuhan selalu tuntun. Yesaya 41:13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Next lagi Bayan. Ini ya serahin semua worry kita dan apapun yang kita khawatirkan pedulikan kepada Tuhan. Karena Tuhan cares tentang kita. Jadi enggak cuma kita perlu usaha juga dan kita perlu doa doang, enggak. Kita pakai dua-duanya dan kita harus percaya bahwa Tuhan kasih yang terbaik tapi kita harus ambil itu. Terus juga next Bayan, saya mau ada 2 cerita penutup. Oke, Bapak Ibu tahu burung apa ini? Burung elang ya. Nah, ada faktanya bahwa kadang kita anak-anak Tuhan, kita gampang ditarik sama dunia. Karena ikut Tuhan ada yang bilang susah, harus berbuat baik, harus buat benar, jujur dan lain-lain, tapi susah gitu. Nah, ini seperti saya umpamakan seperti elang. Oke, elang ini sebagai terbang tinggi banget, tapi ada yang suka ganggu elang. Next Bayan. Ternyata ada burung gagak yang suka ganggu burung elang. Ganggunya gimana? Jadi burung elang ketika terbang, burung gagak suka di atas punggungnya. Dan burung gagak itu suka matokin kepala elang buat ganggu. Tapi apa yang elang lakukan? Elang nggak terganggu dengan dia nggak coba nukik, dia nggak coba muter-muter atau gimana buat bikin gagaknya turun. Enggak. Apa yang dia lakukan? Yang elang lakukan, dia akan terbang makin tinggi sehingga ketika sampai ketinggian tertentu gagaknya akan sesak napas. Dan gagaknya akan jatuh dengan sendirinya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang dari sini saya mau bilang bahwa ya mungkin bakal ada banyak masalah. Mungkin hari Minggu happy-happy, pas Seninnya aduh kerja lagi, aduh ini lagi, aduh harus nawar lagi, aduh nanti ditolak dan lain-lain. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus pakai kompetensi kita bukannya ada gangguan, kita bukannya kalau elang bukannya dia cuma muter-muter atau turun, enggak, tapi dia pakai kompetensi dia pakai kemampuan yang dia bisa untuk terbang makin tinggi, sehingga nanti gagaknya sesak napas dan gagaknya jatuh. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan keganggu, jangan kita malah ya keganggu lah. Tapi kita harus tetap lakukan yang terbaik sampai nanti suatu saat masalah itu akan hilang karena Tuhan udah siapin. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini yang luar. Saya balik ke dasar lagi di kejadian di mana ketika Tuhan tumbuhkan tanaman, Tuhan ngomongnya sama tunas tanaman, Tuhan ngomongnya sama tanah. Lagi Bayan, tapi ketika Tuhan ngomong sama makhluk hidup ikan untuk kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1:20, Tuhan ngomongnya sama lautan. Nah, bentar dulu Bayan. Oke, nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat ketika kita ambil ikan dari laut, apa yang terjadi sama ikan? Mati. Ketika kita cabut tanaman dari tanah, apa yang terjadi? Mati. Dan yang Bayan. Nah, ketika Tuhan ciptain kita, Tuhan ngomong sama Bapa, ayo kita bikin manusia yuk, biar sesuai sama segambar sama kita. Jadi kalau kita tadi udah pakai 2 prinsip tadi, kalau kita jauh dari Tuhan, roh kita akan mati Bapak Ibu. Dan ini saya dapat juga dari sharingnya Renaldi. Ini luar biasa kan Bapak Ibu. Jadi apapun setiap masalah kita, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita ditarik oleh dunia ini. Ada orang yang misal pusing ke clubbing atau ke minum-minum dan lain-lain buat happy-happy. Oke Bapak Ibu, tapi saya mau bilang bahwa jangan kita jauh dari Tuhan, dari kasih Tuhan. Kalau kita stres, ya kita bisa cari Tuhan. Kalau kita ada masalah, jangan tertarik sama dunia ini, tapi ingat tentang firman Tuhan. Jadi sharing saya udah selesai, saya cuma mau bilang sebagai kesimpulannya bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa untuk setiap kita. Dunia ini nggak pernah bisa ditentui, nggak pernah bisa pasti. Orang udah tanda tangan aja bisa batal dan lain sebagainya. Tapi yang diperlukan untuk menghadapinya adalah kesiapan hati kita. Kesiapan kita bahwa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan udah siapin yang terbaik dan peluang apapun yang datang ke hidup kita bisa maksimalin. Walaupun mungkin sulit Bapak Ibu, mungkin banyak rintangan, ada masalah tiba-tiba datang ketika kita lagi mau naik, dan lain sebagainya. Tapi percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi setiap kita, amin Bapak Ibu. Dan apapun yang Tuhan kasih, Tuhan gak pernah banding-bandingin, kasih 5 ke 1, kasih 2 ke 1, kasih 1 ke 1, enggak.
Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk setiap kita. Ada yang jadi IRT, ada yang jadi businessman, ada yang jadi pekerja dan lain-lain. Tapi lakuin yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu? Amin. Oke, yang bagus. Selesai. Oke, bagus. Iya. Thank you Ferdian. Saudara-saudari, ya, Brian minta yang terakhir nggak apa-apa. Iya. Saudara-saudari, iya luar biasa Anda harus nangkep gitu ya karena ini kecepatannya 90 km/h. Jadi saudara, saya mau agak tekankan itu luar biasa, I'm ready. Karena banyak sekali kita merasa belum siap, ya karena apa bagaimana ya, segala sesuatu kesempatan yang datang kepada kita selalu ngelihat kadang-kadang belum siap karena tantangan, karena kita belum memiliki sesuatu, atau juga tantangan yang ke depan gitu ya. Nah tadi dari sini Ferdian katakan ini, Anda ngelihat dari Kejadian 1:26 berfirman Allah kepada Allah baiklah kita menjadikan manusia, saudara. Nah kadang-kadang kita pikir tadi benar bahwa kalau kita cabut pohon dari tanah dia akan mati. Ikan dari laut dia juga lama-lama akan mati, saudara ya. Dan manusia kalau dicabut dari kita juga sama. Tadi Ferdian bilang benar, kitanya itu Allah, Tuhan gitu ya. Nah saudara, kadang-kadang kita nggak bisa lihat konsep Tuhan. Karena Allah adalah roh gitu ya. Kadang-kadang jadi aneh, oh saya udah ikut Tuhan. Oh kenapa sih masih setengah mati? Nah saudara, kalau Anda ikutin kemarin Yohanes 1 ayat 1, katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama. Jadi pada mulanya ada firman, di situ juga udah ada firman. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini yang kadang kita nggak sangka. Kadang-kadang yang kita ini dicabut dari firman. Kita maunya ke Tuhan doang, sedangkan Tuhan tidak bekerja tanpa firman, saudara. Apa yang difirmankannya tidak akan pernah disangkal. Allah bekerja sesuai firman. Ketika kita nggak suka sama firman, udahlah masalah. Berapa udah saya malas baca firman. Kita sedang dicabut dari kehidupan di mana kita harusnya berakar bersumber. Amin, saudara. Ya, kalau kita datang ke gereja, jangan ngelihat orangnya, ngelihat firman-Nya, saudari. Ketika kita menyanyi, memuji Dia juga, Anda lihat firman-Nya juga, karena firman adalah Allah, saudara. Amin ya. Nah itu juga, jadi mari kita siap untuk apapun juga. Kalau Anda nggak mampu, nggak bisa, merasa nggak mampu, nggak bisa, saudara, justru disitulah firman Tuhan bilang kuasa Tuhan jadi sempurna. Kalau kita tangkap itu maka nggak ada waktu yang akan tidak tepat buat kita. Kita akan selalu siap. Amin? Ya. Nah, jadi yuk kita semua jangan waduh saya belum siap, saya belum bisa, kita singkirkan. Orang dunia aja tahu, motivator tahu gitu ya. Menjadi penghalang adalah rasa belum siap, belum bisa. Kita nggak akan, Alkitab udah bilang loh, ya. Kalau saya mengkhotbah, kalau kita nunggu waktu yang tepat, nggak akan ada. Ya, kalau kita merasa dari kita, itu nggak akan ada. Tetapi firman Tuhan selalu bilang, aku menyertai. Firman Tuhan bilang, inilah waktunya. Jadi kita nih, sekarang sumen Anda siapa yang Anda melihat yang backing Anda. Amin. Inilah saatnya keluarga Anda dipulihkan. Tapi udah lama kayak begitu. Firman Tuhan, jangan lihat dari pengalaman. Oke? Inilah saatnya ke pekerjaan Anda diberkatin. Tapi pekerjaan saya setengah mati sekarang susah sekali. Firman Tuhan yang backing Anda. Ini usaha Anda saatnya diberkati. Tapi Anda bilang, udah berkali-kali saya pakai banyak cara, masing jatuh bangun. Firman Tuhan backing kita. Amin. Jadi kita siap, ready ya, walaupun tantangan. Oke, nah terus yang kedua bagaimana saudara hari-hari ini Anda bisa melihat bahwa yang kita dengar kejadian hari-hari ini kita bukan ngelihat ini keadaan kesulitan berusaha menekan kita saudara-saudari. Yang ditekan tuh apa sih? Jiwa kita, emosi kita, benar nggak? Makanya Anda ngelihat tuh, tadi Pak Yankong bilang, waduh cerita ibu-ibu karena tertekan ekonomi, anak
Anda baca adalah ya, saya nggak baca sih, saya nggak tahu gitu. Tadi Pak Yang bilang, anak katanya ibu itu bunuh anaknya ya, karena tekanan ekonomi. Terus yang baru-baru ini di Bekasi, karena tersinggung emosi, giles nabrak orang. Saudara, kalau Anda ikutin PA, kita tuh udah dituntun, Tuhan udah ngomong sama kita, emotional strength. 3 minggu kita bahas emotional strength, saudara-saudari. Jadi, karena ini kalau Anda nempel sama Tuhan, Tuhan udah kasih firman-Nya. Hari-hari ini Anda akan di dunia dengan segala tekanan akan mencoba untuk membuat emosional Anda, emosi Anda tertekan. Bukan sedang marah. Marahnya sesaat kayak yang orang nabrak itu sesaat doang emosinya. Gelap, tetapi akibatnya saudara, penyesalannya nggak bisa ditarik lagi, ya. Jadi Anda lihat aja, saya nggak akan dilihat di YouTube ada tentang emotional strength, ada 3, ya ada 3. Sebenarnya masih banyak, saya pikir ntar kalau terus-terusan kayak gitu, ntar kita bosan. Tapi Tuhan udah tuntun kita, karena Tuhan mau kasih kekuatannya. Salah satu yang masih ingat yang terakhir itu, yang tentang jiwa. Kalau kita orang yang mudah bersyukur, emosional kita itu lebih terkendali. Ada orang ngajak ribut ke kita, terus kita bisa gampang bersyukur, itu nggak ada masalahnya, gitu ya. Gampang bersyukur, pentingin orang lain, kita jangan egois, juga mulai mementingkan orang lain. Saudara, di jalan kadang-kadang bagaimana kita so egois sekali. Orang lain nggak peduli, yang penting kita bisa lewat, ya kita ambil jalan orang, kita nggak mau ngalah sama orang, kita terobos sana sini, orang klakson mau kita marah malah, ya. Saudara, kalau kita mulai mikirin orang lain, kita akan lebih bisa menguasai emosi kita. Kita lebih memikirkan misalkan pasangan hidup kita, kalau dia jadi bad mood, kita mulai mikirin, jangan mikirin diri kita aja. Wah, gua tersinggung nih, kita mulai mikirin, dia juga ada masalah kenapa. Nah, ini harus terbiasa saudara, ya. Jadi ini dia saya mau sampaikan tuntunan buat kita, termasuk ketika kita ready, kita siap, kita juga harus mempersiapkan emosi kita saudara. Karena bukan hanya faktor rohani yang tadi Ferdian bilang, doa doang, bukan. Tetapi memang tadi kan Ferdian udah singgung, bukan hanya sekedar ditumpangin tangan doa langsung, tetapi Anda juga mulai tunduk kepada firman. Ya, Anda siapkan untuk Anda siap, yang bagian yang luar Tuhan, tapi bagian yang dalam, emosi Anda, enggak gampang marah, enggak gampang putus asa, itu jiwa kita, milik kita, Tuhan enggak ikut campur di situ. Jiwa kita itu kehendak bebas, Tuhan enggak ikut campur. Masalah ketika kita punya kekuatan emosional, itu enggak terlalu jadi masalah saudara. Tapi masalah ketika Anda sensitif, orang ngomong dikit enggak maksud untuk menyinggung Anda langsung meledak, benar enggak? Di rumah-rumah, sekarang bukan kompor meledak. Ya kalau dulu Benyamin nyanyi kompor meleduk. Sekarang emosi meledak. Dan gak ada belambir yang bisa datang kalau emosi Anda meledak, saudara. Ada orang datang di luar, kucing lewat aja bisa, terkaing-kaing lari, ya, saudara. Kalau emosi Anda sudah meledak di rumah, saudara. Ya, terus ya mending kalau di rumah, kalau di jalan meledak, waduh. Ya, nah itu ntar penyesalan datang. Amin saudara. Jadi ada bagian Tuhan, Anda harus siapkan juga salah satu bagian emosi Anda dan emosi kita ini saudara. Latih ya. Jadi latihnya kadang-kadang emosi itu berhubungan dengan orang juga. Anda jangan mengisolasi diri. Karena salah satu emosi lain yang harus kita hadapin juga adalah emosi rendah diri. Kadang-kadang kita rendah diri, lebih nyaman untuk isolasi diri. Jangan saudara. Kita anak Tuhan, buat apa sih rendah diri? Kita kok pancaran kemuliaan Tuhan, kamu garam dan terang. Kenapa kita rendah diri? Emang terangnya dari kita? Bukan. Ya, Yesaya 60 bangkit menjadi terang sebab terang Tuhan telah terbit. Kita jadi terang karena kita memancarkan terang Tuhan. Ya, jadi ayo kalahkan emosi kita ini, emosional kita. Ya, kejiwaan kita ini yang jadi sering bermasalah, bikin di mana-mana masalah. Amin. Tuhan bekerja, sudah menyiapkan, kita menyiapkan emosi kita. Amin. Nah terakhir saudara, Brian, PowerPoint-nya. Supaya kita ada dalam kegerakan Tuhan, saudara-saudari, ya kadang-kadang kita ini terlalu egois, kita nggak melihat bahwa Tuhan sangat sayang semua orang.
Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar, ya apa? Kasih Allah kepada siapa? Dunia. Semua manusia, ya. Oh bukan ini, friend. Yang tadi baptis, ya. Jangan ini dulu, yang baptis dulu, ya. Nah saudara, Allah begitu mengasihi manusia. Kadang-kadang kita terlalu egois mikirin kita doang masalah kita. Anda tahu bahwa Tuhan mempunyai kerinduan semua orang diselamatkan, bukannya jadi Kristen, saudara. Ya, nah, oke. Nah ini saya akan mau kasih unjuk di dalam sinode kita dalam satu sinode, ya. Jadi kita nggak berdiri sendiri, kita sinode, satu bagian dari sinode. Saudara, Anda ngelihat ya dari mulai tahun ini kita punya tema apa? Nggak ada yang tahu lagi. Menuai, saudara, menuai. Ya, baik menuai jiwa maupun menuai resources. Jadi sumber-sumber, saudara, sumber-sumber ya. Nah, saya mau bagikan ini supaya Anda tuh juga sadar kita bagian dari mereka dan bagaimana Tuhan bekerja. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan bekerja bukan hanya sekedar pulihkan jiwa kita, tapi menyelamatkan orang-orang. Dan kita dipakai Tuhan, bukankah Tuhan suruh pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah, ajarlah mereka dan baptislah mereka, saudara. Ya, nah ini tempat-tempat lain, coba lain, saudara. Ya, mau tempatnya di ember, mau di apapun juga, next, Brian. Ya, nah Anda ngelihat ya, ini Pak, ini dulu pastor apa namanya, yang pernah khotbah di kita, Jimmy, ya, Jimmy, terus lagi. Ini tahun ini ya, lagi Brian. Nah, lihat dari ember, dari kolam sampai tong, saudara, sekali gitu ya. Anda ngeliat, ini sebagian sinode kita loh, ya. Ini tempat kita. Jadi Anda ngelihat kadang-kadang kita tuh malu. Kadang-kadang kita tuh yang di kota malu. Mereka dengan keterbatasan, mereka siap. Kita tunggu dulu, ini belum. Mereka siap, saudara. Kemudian lagi Anda lihat, sama ini ya, Anda tahu ini orang-orang ini dari sana juga, lihat, ya ini Anda ngelihat ya, airnya hijau loh, bukan air aqua, airnya hijau gitu. Terus lagi, nah ini juga sama, ini juga dari seberang, banyak kan mereka dari seberang, bukan yang biasa-biasa aja ya. Oke, nah ini saya mau cerita ini dulu ya, ini baptisan kita saudara-saudari. Oh mungkin Anda bilang, wah kapan Pak Bapak baptis? Iya. Yang baptis bukan saya, tetapi ini semua pertobatan dari Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Jadi saya mau kasih kesaksian dikit bagaimana memang saya punya beban, dengan juga saya percaya apa yang dikasih sinode menuai itu pasti terjadi, saudara-saudari. Ya, maka kita juga bagikan juga kepada Anda, bukan hanya menuai tentang pemulihan jiwa hidup kita, tetapi juga jiwa-jiwa, karena itu isi hati Tuhan. Ya, kita tak harus tahu isi hati Tuhan, kalau kita sayang Tuhan kita mau. Nah, tapi akhirnya Tuhan kasih, saudara, kasih bagaimana? Ada orang yang hubungin saya, dia butuh kebutuhan, dia mau kenal Tuhan. Tapi dia bukan di Indonesia, dia bukan di Jakarta. Dia ada di mana? Di Kamboja, saudara. Saya bilang, oke, kita mau terima Yesus, tapi saya bilang, kamu belajar dulu, bahasanya tahu dulu gitu. Dia bilang, dia mau dibaptis. Oke, nggak ada masalah, saya bilang. Nanti saya cari yang di sono di Kamboja buat baptis gitu ya. Saya nggak punya hubungan ke siapa-siapa, nggak ada hubungan ke siapa-siapa ke sana, saudara. Akhirnya pokoknya saya bimbing dulu, bimbing online gitu ya. Terus akhirnya saudara, oke, Tuhan bukakan, saya ketemu ada orang. Dulu saya ingat ada orang yang pernah orang Indonesia diutus untuk ke Vietnam. Saya hubungin dia gitu. Saya pernah ketemu orang itu puluhan tahun lalu gitu ya. Dia diutus ke Vietnam dan akhirnya kawin sama orang Vietnam, tinggal di sono. Saya cari, dapat nomor teleponnya. Saya tanya dia. Nggak taunya dia sekarang jadi sekolah di Jerman. Tapi dia kasih tahu, ada Pak, dia bilang. Ini katanya Pak Charles katanya. Saya hubungin dia. Hubungin saudara. Wah, Pak Charles saya tanya gimana saya kasih tahu. Oh iya, dia bilang nggak ada masalah. Dia kalau mau baptis, karena lain kota, satu negara Kamboja, lain kota, saudara. Jadi kalau naik mobil 2 jam gitu ya. Jadi orang nggak bisa kalau pembinaan itu langsung ke dia.
Saya bilang, saya yang terusin pembinaan, Bapak yang baptis gitu. Ya, oke, saudara, berapa lama ya? 3 minggu sebelum mau waktunya dibaptis, Pak Charles meninggal, saudara, mendadak meninggal, gitu. Nah ya, waduh, bingung lagi, gitu ya, bingung, kesian sama bingung juga, gitu. Akhirnya, karena anak Pak Charles masih kecil-kecil juga, gitu ya. Akhirnya saya dihubungin sama temannya Pak Charles, gitu. Ya, siapa namanya? Saya juga lupa namanya. Ya. Nah, ini sama beliau yang baptis. Pak gitu, dia bisa lanjutin. Tapi dia bilang, bagaimana Bapak yang binakan? Iya saya bilang, saya tahu gitu, saya yang ituin gitu. Nanti dia bilang, saya juga yang keluarin surat baptisnya dari kita gitu. Nah, akhirnya setelah emang waktunya, bukan waktunya, memang udah janji hari itu karena dia ambil cuti hari itu. Emang udah siapin jauh-jauh cuti. Akhirnya dia pergi ke Phnom Penh, saudara ya. Phnom Penh, tempat Asian Games kemarin tuh, SEA Games kemarin ya, kalau nggak salah. Nah, dia dibaptis di situ. Jadi saya dikirim fotonya dan saya percaya ini kita ambil bagian di situ, saudara. Bukan saya, ini kita semua. Tapi Anda ngelihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja ketika kita punya kerinduan, saudara. Bukan karena kita hebat, tetapi kita bilang, saya siap aja. Tetapi sisanya Tuhan, kalau hal-hal yang di luar batas kita, misalkan kita nggak punya orang di sana, kita bahkan tadi sampai ada penghalang bahwa Pak Charles dari sono meninggal, tapi Tuhan yang sediakan, nggak ada halangan apapun juga. Amin saudara? Jadi yuk kita sama-sama, jangan hanya tadi mikirin diri kita doang. Tadi Ferdian juga bilang, jangan hanya pikirin diri kita aja, tapi mulai juga, apalagi tadi kita jangan dicabut dari Tuhan. Salah satu kerinduan Tuhan, bahkan sebelum dia naik ke surga, itu pesan Tuhan. Dia punya kerinduan. Tapi bagaimana Pak? Gak penting kebisaan kita mau enggak? Dan ini satu kesaksian belum lama dari Pastor Kong, dia pernah khotbah di sini. Dia suatu ketika, dia ikut istrinya, itu ke mall. Ada urusan sekolah minggu, istrinya mau beli apa ngurus. Dia istrinya ke dalam, dianya di luar. Dia pikir udah tunggu aja lah, karena ngapain dia juga bosen ntar ikut-ikut gitu ya. Dia tunggu di luar, dia ikut lihat pameran, saudara. Lihat pameran lukisan di satu mall gitu. Ya dia ikut, dia lihat aja gitu. Tanpa sengaja dia melakukan kesalahan. Dia kesandung, sehingga ada bikin jatuh gitu. Wah, dia nggak enak hati. Dia minta maaf gitu ya. Tapi dia bilang, oh nggak apa-apa Pak, kata orang yang jaga situ, yang jaganya. Tapi karena nggak enak hati, akhirnya dia jadi nanya-nanya lukisan, walaupun dia nggak ngerti lukisan. Dia nanya-nanya aja karena nggak enak hati. Akhirnya dari situ terjadilah percakapan pribadi, percakapan yang agak personal, bukan personal bagaimana, tapi yang biasalah kalau kita orang Asia kan sering kayak begitu ya. Dan akhirnya Pastor Kong bisa beritakan tentang Injil dan orangnya bisa terima Yesus saat itu juga. Diajak berdoa saat itu juga di mall, saudara. Bukan sesuatu yang dirancanakan, tetapi ketika kita punya hati, Anda harus siap. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Jadi yuk saya minta kita buka hati aja. Tuhan berikan hatimu. Tuhan punya hati buat orang-orang untuk bertobat, saudara. Ya, dan Anda juga kalau ada yang mau dibaptis, saya katakan kita siap setiap saat. Kita hanya bagian doang, nggak perlu nunggu sana sini. Setiap saat kita siap, saudara. Ya, Anda juga kalau ada orang yang yang belum terima Yesus, bukannya suruh ke gereja sini, tapi terima Yesusnya. Nggak penting gereja mana, ya. Saya nggak peduli mereka mau dibaptis di mana, yang penting saya tanya dulu, ini gereja Injil percaya firman, udah gitu aja, ya. Nah udah, jadi nggak penting mereka mau ibadah di mana, tetapi yang penting adalah mereka menerima keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, saudari. Amin ya. Ya, jadi ketika Anda percaya, maka 1 Yohanes 4 ayat 9, ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kalau kita sudah terima Yesus, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, yaitu
Allah mengutus putranya supaya kamu hidup olehnya. Kita akan hidup oleh Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita, saudara-saudari. Amin ya. Kita akan hidup oleh kuasa Roh Kudus. Jika roh yang membangkitkan Yesus dari maut tinggal di dalam kamu, Roh Kudus itu, maka roh itu akan menghidupkan juga apa? Tubuh kamu yang fana. Tubuh ini bukan kesakitan. Hal yang alamiah ini. Semua yang hal yang alamiah, bukan tentang sakit penyakit aja, semua yang alamiah akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Allah, saudara, karena kasihnya, Dia mau kita supaya kita bisa hidup oleh Dia. Bukan oleh emosi kita, bukan oleh kekuatan kita. Kalau Anda tangkap, maka Anda harus siap untuk apapun juga. Siap untuk berhasil, siap untuk terobosan, siap untuk juga menuai jiwa-jiwa, saudara. Karena Dia mau kita hidup olehnya, bukan oleh kekuatan Anda, kemampuan Anda. Ya, amin. Jadi saya menyampaikan ini supaya kita ini bagian daripada gereja Tuhan, bukan kita doang. Ya, jadi semua gereja Tuhan, kita bersyukur kalau ada baptisan di mana-mana, orang-orang percaya terima Yesus, saudari. Ya, jadi yuk kita taruh lagi di hati kita soal kerinduan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang lain datang. Amin. Anda tangkap semua? Oke, saudara, yuk kita sebelum